Oke. Oke. Jadi tadi itu sudah sampai tadi di RD tadi ya. Konsepnya adalah relasi data, di mana untuk melakukan peminjaman kita membutuhkan mahasiswa yang melakukan peminjaman dan buku yang akan dipinjam. Ya, jadi kita butuh relasi tersebut. Lalu username ini yaitu tambahan. Tambahan di mana pertama ya untuk security dari sistemnya. Biarkan tidak bisa secara otomatis, secara langsung orang melakukan pengentrian data. Kenapa? Karena di sini ada username yang melakukan pencatatan datanya. Jadi satu username atau banyak itu bisa melakukan pencatatan data peminjaman, di mana data yang dicatat di dalam peminjaman itu berhubungan dengan member dan bukunya. Nah, lalu untuk merancang sebuah database di dalam tadi nama database-nya adalah MySQL ya. Kalau misalkan tadi ini aplikasinya namanya adalah exam tadi, kita harus mengaktifkan pertama dulu adalah Apache-nya. Jadi ini standarnya kan kayak gini awalnya nih. Ya, kita aktifin, kita tinggal tekan tombol start. MySQL-nya juga sama. Lalu di mana kita bisa mendesain database biar dia bisa membangun sebuah relasi yang digunakan untuk melakukan penyimpanan data. Ya, jadi konsep sederhananya database ini kan otomatis adalah tempat penyimpanan data. Bukunya itu ada bentuk fisik, ada bentuk datanya, ya. Jadi kalau di kampus sih udah ada sih ya hal seperti itu. Nah, jadi misalkan kita pengen meminjam, ya pasti kita cari bukunya dulu, kita entry siapa yang minjamnya gitu. Nah, untuk mendesain tersebut, konsepnya itu database ini ya. Database itu adalah sebuah media elektronik otomatis pasti ya, di mana dia itu ya, di mana database tersebut, di dalam database tersebut ada tempat-tempat kecil lagi ya, di mana tempat-tempat kecil itu adalah tabel-tabelnya. Jadi dalam satu kotak, asumsinya seperti ini, anggaplah ini misalkan adalah sebuah lemari yang kita sebut database ya. Nah, ini misalkan kotak seperti ini, namanya adalah database perpustakaan misalkan. Nah, kita anggap dia sebuah lemari, cuman asumsinya lemari yang bersifat secara elektronik. Ya, misalkan lemari di kantor gitu ya, lemari yang punya rak-rak banyak itu gitu. Nah, cuman ini dia lemarinya adalah elektronik ya, dalam bentuk database atau dalam bentuk file. Nah, database tersebut ya, dia memiliki media tempatnya sendiri. Misalkan kita anggap kotak-kotak ini itu adalah laci-laci yang ada di dalam lemari tersebut. Ya, otomatis kan tempatnya pasti ngaca ya, pasti dia tersusun rapi lah intinya. Nah, seperti ini misalkan, ada banyak lagi intinya. Anda bisa ngebangun itu ratusan tempat lagi, atau Anda bisa ngebangun laci-laci tadi lagi di dalam database tersebut, itu ada bisa ratusan, bisa ribuan ya. Cuman semakin banyak tempat yang Anda masukin atau Anda create kembali, ya pasti database Anda akan semakin besar dan berat pastinya. Ya, contohnya kayak misalkan database Facebook gitu lah ya, pasti kan banyak tuh, nampung jutaan miliaran data-data penduduk yang ada di seluruh dunia ya, apalagi data Google misalkan gitu, itu juga tersimpan di dalam sebuah database dia. Nah, laci-laci tersebut itu bisa nyimpan banyak ya. Laci-laci tersebut di dalam database otomatis namanya adalah tabel ya, tabel. Nah, ini tabel. Jadi ada titel-titelnya. Di dalam satu buah database itu bisa membuat lebih dari satu buah tabel. Dan di dalam tabel tersebut itu nanti ada lagi satuan kecilnya. Ya, jadi ada atributnya lagi dalam tabel tersebut. Itu asumsinya namanya adalah record. Misalkan di sini ada tabel lagi tadi ya. Kita kecilkan dia. Ya, saya rasa sih mungkin udah ada dijelasin waktu belajar SQL. Waktu SBD 1 atau mungkin waktu belajar Microsoft Access. Nah, ini mungkin kalau udah, jadi saya hanya review, tapi kalau belum, ya semoga nanti bisa
nambah pengetahuannya lah intinya gitu. Nah, jadi tabel ini ya, di dalam tabel itu ada lagi medianya. Ya, ada lagi medianya di sini. Jadi di dalam database itu ada tabel. Di dalam tabel itu ada lagi tempat kecilnya, namanya adalah record. Ya, jadi namanya adalah record. Nah, record itu kalau di dalam tabel itu juga disebut salah. Field dulu ya, salah saya. Ada tabel, ada field dulu namanya. Nah, ini. Namanya field. Jadi dalam tabel itu ada namanya field. Field itu sama artinya dengan kolom. Ya. Nah, sini ada sama dengan. Nah, jadi sama artinya dengan kolom. Field itu adalah kolom. Ya, misalkan Anda punya tabel seperti ini tadi. Lalu di sini ada kolomnya, ada nomor, ada nama, ya, ada kelas, ada jurusan. Nah, ini namanya adalah field. Nah, jadi di dalam database itu ada tabel. Di dalam tabel itu ada field. Nah, di dalam field nih baru nanti namanya adalah record. Record itu maksudnya adalah datanya. Ya, jadi kan kalau cuma ngedesain database kan itu dia butuh tabelnya, butuh field-nya, butuh atribut-atribut di dalam tabel. Saat nanti udah dientrikan menggunakan program yang akan dibuat, itu dia baru butuh nanti namanya record datanya. Jadi data bukunya, data membernya, data peminjaman, data pengguna, ya itu namanya adalah record dia jadi datanya. Ya. Nah, itu bentuk dari strukturnya tadi. Ya. Nah, lalu untuk membangun sebuah database, ya, kalau kayak di Excel misalkan kan Anda ngetikin nomor, Anda ketikin 1, 2, 3. Anda ketikin misalkan nama mahasiswa, ya, misalkan si Aldi misalkan ya, lalu kelas 20 MI. Nah, otomatis Excel itu udah tahu, oh ini angka, oh ini adalah teks, oh ini adalah tanggal, oh ini adalah number atau desimal dan sebagainya. Itu udah tahu. Nah, Excel. Tapi kalau di dalam database, misalkan kayak kita punya tadi adalah desain datanya seperti ini, misalkan data buku, ya. Anda punya kode buku, ISBN, ya, nomor induknya. Anda punya kategori, judul, penerbit, penulis, tahun terbit. Itu kan nantinya akan kita bangun atau kita bentuk ke dalam sebuah tabel ini dia. Ya, kita bentuk seperti ini. Saya copy dulu. Kita akan bentuk dia ke dalam sebuah tabel. Nah, dia nanti kan bentuknya tabel seperti ini. Nah, di sini baru ada datanya. Ya. Kode buku misalkan BK 1001 gitu. Ya. ISBN-nya misalkan 10 misalkan, kategori komputer. Lalu judul buku misalkan dasar pemrograman Java misalkan. Penerbitnya misalkan Andi. Ya, penulisnya misalkan si Budi misalkan. Nah, tahun terbitnya 2021 gitu misalkan. Nah, jadi kan data ini yang disebut namanya adalah record tadi. Nah, ini dia contohkan seperti ini. Nah, yang akan kita buat kan bentuknya adalah seperti ini ya. Di Akses Anda saya lihat udah pernah buat dulu. Nah, di sini kita butuh analisa lagi. Kalau di Excel udah langsung keketik dasar pemrograman, udah dia teks, yang ini angka, yang ini juga angka gitu. Nah, tapi kalau di dalam database kita harus memberikan identifikasi, kita harus memberikan jenisnya, kita harus mendeklarasikan ini kolom ini dia bisanya nyimpan ini,
Ya, kolom yang ini dia bisa nyimpan ini aja. Kolom yang ini dia bisa nyimpan ini. Sama kayak misalkan judul. Judul itu apa yang mau kita tulis di sana? Kita nulisnya pasti adalah teks kan, huruf. Kita nulisnya adalah kalimat yang panjang. Bisa jadi mungkin 200 huruf atau mungkin berapa kata gitu ya. Intinya kita harus identifikasikan dulu kebutuhan tadi. Kayak misalkan tahun terbit. Tahun terbit ya itu kan udah jelas angka. Angkanya cuma 4 digit. Nah, jadi kita harus analisa kemungkinan tersebut. Jenisnya apa sih? Huruf kah? Atau angka kah? Atau tanggal kah? Atau jam kah? Atau apa? Gitu ya. Karena untuk mendesain database di dalam MySQL, kita harus analisa tipenya apa. Gitu. Yang bisa disimpan di sana tuh apa gitu. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba kasih kolom namanya kategori. Udah jadi, nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus identifikasikan dulu, ini kategori, nanti dia bisa nyimpan huruf. Huruf yang bisa disimpan di sana itu panjangnya adalah 10 gitu. Kalau lebih dari 10 berarti dia nggak bisa tersimpan di sana. Ya, kenapa harus dibutuhin panjang? Ya pertama, kalau kita membangun sebuah sistem yang berbasis desktop, ya mungkin kita butuh pasti kan di sini ada hard disknya, ada memori komputernya, ya pasti kan butuh misalkan kalau datanya banyak nih jutaan atau ribuan aja, kita butuh kan pasti hard disk yang mumpun, ya kita butuh memori kecepatan yang cukup gitu. Tapi kalau nanti kita udah cerita tentang online, Anda nggak bisa cuma sekedar butuh akses yang kapasitas yang besar, Anda nggak cuma butuh memori yang besar gitu. Pasti Anda juga butuh koneksi jaringan. Orang ngakses sistem Anda itu butuh jaringan. Ya, kalau jaringan Anda bagus, belum tentu jaringan orang kan bagus juga. Pasti kita harus mengidentifikasi kebutuhan gimana si klien atau mungkin si user itu juga akan mendapatkan sesuatu hal yang mungkin bisa dikatakan dia user friendly, ya, dan dia juga nyaman, ya, intinya dia tidak ngakses berat gitu, ya, kayak misalkan lah contoh kan kayak Facebook gitu, kok bisa orang sedunia ngaksesnya ya cukup cepat kan gitu ya, tergantung dari jaringannya, provider lah paling kan. Nah, sistem ini juga dibangun dengan konsep seperti itu. Anda nggak bisa cuma sekedar, oh nih ngasih nih harus gini nih. Anda harus buatnya itu semaksimal mungkin. Kalau misalkan kayak penerbit, ya, penerbit misalkan bukunya cuma dari Indonesia lah gitu misalkan. Penerbit itu nama orang di Indonesia kan paling banyak mungkin sekitar 4 kata gitu lah ya. Atau mungkin penerbitnya ada 2, mungkin ya paling banyak ada sekitar 10 kata lah misalkan. Ada mungkin sekitar 50 huruf lah misalkan mungkin. Nah, kita harus mengidentifikasikan, oh dia bisanya nyimpannya huruf maksimal nih kalau di Indonesia aja lah misalkan, atau nama orang aja lah gitu misalkan, mungkin ada sekitar 50 huruf gitu misalkan, udah sama spasi-spasinya. Ya udah, berarti nanti ngasihnya IP-nya adalah teks dan Anda harus membubuhi di situ nyimpannya 50 gitu. Ya, sama kalau dia tahun atau dia angka juga seperti itu. Jadi nggak bisa ngasihnya besar-besar. Kenapa nggak bisa besar-besar gitu? Contohnya kayak lemari tadi lah gitu ya. Kalau kita identifikasikan ke lemari tadi. Anda punya lemarinya satu misalkan. Ya, tapi pakaian Anda nggak begitu banyak gitu. Anda misalkan lemarinya itu Anda buat pula misalkan besar. Ya, mungkin ada sekitar satu ruangan lah gitu misalkan. Atau mungkin setengah ruangan. Nah, lalu baju Anda cuma ada 7 gitu misalkan. Celananya juga cuma 7. Nah, kalau Anda menyimpan di tempat yang besar tetapi isinya cuma sedikit dan kemungkinan besar Anda tidak akan pernah menambah segitu banyak, paling banyak lah anggaplah misalkan cuma nambahin 5 buah lagi gitu. Ya. Berarti kan Anda nggak perlu membuatnya itu berlebihan. Kenapa? Karena akan ada space-space kosong jadinya. Space-space kosong itu pertama akan memberatkan kepada sistem, memberatkan kepada komputer, memberatkan kepada server dia. Nah, jadi kita harus identifikasi, oh ini kebutuhannya cuma sekian nih. Udah, analisanya kita butuhnya hanya sedikit, misalkan cuma 10 ya, atau mungkin 12 atau mungkin 50 gitu. ISBN juga itu udah standar, pasti udah ada ketetapannya.
Sama kayak misalkan uh, nomor KTP 14, pasti nggak ada lagi di Indonesia ini, pasti nomor KTP itu cuma 14 digit gitu. Sama kayak misalkan nomor rekening juga sama digitnya, paling kalau banknya beda digitnya ya. Itu ini kebutuhannya. Nah, di sini kita akan contohin, pertama kita akan contohin gimana sih cara buat database ini ya. Tadi ini bentuk desain database-nya. Tadi kita butuh nama aplikasinya tadi ya, exam. Kita buatnya itu adalah di browser. Di sini saya pakai Opera Mini ya, mau di Opera Mini, mau di Mozilla, mau dia di Chrome sama sih ya. Saya buka. Nah, Anda cukup tinggal ngetikin sama kayak Anda belajar PHP localhost garis miring PHP myadmin seperti ini. Ya, ini adalah antarmuka untuk mendesain database dengan syarat kita harus pertama nginstal exam-nya dulu, kita harus aktifin Apache-nya, kita harus aktifin MySQL-nya. Ini dia, localhost PHP myadmin. Jadi kita enter. Ini offline juga bisa kan, Mbak? Kalau offline di laptop bisa, cuman kalau dia di handphone nggak bisa dia. Ya kecuali di hosting itu ada. Nah, nanti di hosting, Pak. Ya, di hosting. Contohnya misalkan ya, oh ini pakai akun pribadi ya, nggak salah ya. Nanti saya liatin fiturnya aja nanti. Nah, kalau di handphone sih memang nggak ada dia kalau untuk exam ini sendiri atau di MySQL ini sendiri. Kecuali Anda ada ini. Pertama sih, bukannya nggak bisa ya, cuman kalau di mode gitu bisa, cuman kan agak ribet aja. Apalagi view-nya itu cuman kecil gitu. View-nya cuman kecil. Kayak misalkan nih contoh nih, saya ngakses di sini, namanya ada turbonet kalau nggak salah saya ini. Kalau kayak di tablet gitu sih bisa sih. Nah ini dia. Kalau pengen coba kalau di handphone sih ya, cuman ini ya kalau di handphone layarnya kan kecil ya. Jadi kita liatin aja bentuknya kayak gini dia. Masih saya nggak ada rekomendasi sih ini gitu. Cuman kalau pengen online dia bisa diakses seperti ini. Oke, bentar. Oke, akun nih. Ini sih bisa diakses di handphone, bisa diakses di sini. Adminnya juga sih bisa sih diakses di sini. Cuman nggak rekomendasi sih ya, karena pasti akan ribet ya. Kayak gini lah contohnya. Nah, ini admin sih bisa diakses di sini sih. Nah, kalau di sini ya bentuknya seperti ini dia. Cuman pasti butuh kuota yang cukup besar itu aja sih. Cuman tampilannya pasti agak sedikit beda deh. Kita coba aja ya. Kayak gini kan, ini ada juga sih, ini ada. Cuman kalau di handphone memang kecil dan untuk ngedesain antar mukanya juga nggak rekomendasi sih. Berat ya. Jaringannya nggak kuat nih. Oke, sambilan aja. Jadi kalau pengen cobain itu ada tadi di turbo.net namanya. Ya, Anda bisa banyak aplikasi sih kayak gini kan, Apache, Chrome. Ini intinya aplikasi-aplikasi yang berbasiskan desktop, cuman bisa Anda remote dari perangkat yang online ya, kayak tablet bisa, kayak laptop bisa, kayak handphone bisa. Nah, oke ini, nah ini dia pakai command prompt biasanya di sini, ya. Nah ini agak lama sedikit ya.
Oke, kita next aja dulu karena ini kan butuh jaringan ya. Jadi dia agak berat deh kalau di komputer. Nah, dia bentuknya nanti kayak gini nih. Ya, ini kebetulan udah banyak database saya. Saya nggak mungkin hapus ya karena itu kebutuhan dari aplikasi yang pernah saya buat. Nah, untuk membuat database sendiri ya, di sini menggunakan MySQL bisa pakai ini. Tadi ada PHPMyAdmin itu memang bawaan dari Extam. Jadi untuk mempermudah sih. Aplikasi lain ada nggak yang bisa buat MySQL juga? Ada banyak sih ya. Ada namanya MySQL Workbench, ada namanya MariaDB, ada namanya Navicat ya. Ada juga bisa pakai konsol di SQL Server, itu juga bisa. Cuman kan kalau ada yang memang bawaan dan ringan ya kenapa enggak gitu kan. Makanya kita pakai yang ini. Ini nggak perlu install lagi, kita cukup pakai browser karena pasti di setiap perangkat kan pasti ada sih browser, mau dia Mozilla, mau Chrome, mau Opera pasti ada. Nah cukup tinggal buka localhost phpMyAdmin. Nah ini versi untuk examnya itu yang tadi ya di 3.2.2 ke atas. Kalau sekarang sih seharusnya udah 3.5 kalau nggak salah saya, intinya versi PHP-nya udah versi PHP 8 gitu. Karena dia satu paket ya. Nah, tampilan view-nya seperti ini ya. Kalau yang agak jadulnya dia ada lagi sih, cuman fitur-fiturnya ada beberapa yang nantinya nggak bisa dipakai takutnya. Nah, untuk ngebangun database sendiri ya kayak gini lah nih misalkan nih. Kita anggaplah ini namanya database. Ya, ini namanya database. Contoh misalkan saya punya ini database perpustakaan, kemarin udah ada saya buat satu. Nah, ini ada banyak di sini. Misalkan perpustakaan. Nah, inilah misalkan. Ya. Nah, satu database itu disebut satu tempat penyimpanan. Ya, jadi dia bisa dikatakan ya kalau di dalam yang namanya tempat penyimpanan elektronik ya kita asumsikan adalah sebuah folder kan gitu ya. Folder itu adalah sebuah lemarinya tadi. Di dalam lemari tadi Anda bisa buat lagi tempat-tempat kecil untuk nyimpan data-datanya. Kalau kita buka, ini karena kebetulan di 12 MI yang malam ya, kemarin kita udah contohin buatin. Nah, di sini ada lagi isinya lagi. Ya, di dalam isinya tadi lagi itu ada indeksnya. Nah, di sini ada primer. Nah, di sini ada kolom-kolomnya tadi lagi. Jadi ada database, dalam database ada tabel, dalam tabel itu ada field-field atau kolom-kolom tadi. Di dalam field-field itu baru ada record datanya. Jadi dia saling menurun gitu ya. Atau kalau Anda ada baca buku ya di SBD 1 ya. Satu buah tabel ya itu tersusun dari beberapa buah field ya. Satu database itu tersusun dari beberapa buah tabel. Jadi dia saling berkaitan. Nah, untuk membangun sebuah database ini cukup sederhana sih. Karena udah punya IDE seperti ini. Ya. Nah, Anda tinggal klik aja new di sini. New. Nah, tinggal dibuatkan namanya di sini. Misalkan DB perpustakaan 20 MI pagi berarti ya saya buat ya pagi gini. Nah untuk pembuatan nama dari sebuah database itu juga ada ketentuannya sama kayak di Java. Hurufnya harus kecil nggak? Nggak sih sebenarnya ya. Di sini misalkan kalau ada yang buat kecil semua gini itu memang udah kebiasaan aja kadang ya. Tapi dari MySQL-nya sih biasanya dia pasti ngasihnya tetap jadi huruf kecil jadinya kayak gini dia. Kita bisa lihat ini kayak database basicnya ya, kayak misalkan ini PHPMyAdmin kan huruf kecil. Ini juga perform ini bawaan dari MySQL nih, ini juga. Lalu nih, ini enggak ya. Kode project. Ya, itu memang bawaan-bawaannya dan dia basicnya sih dia nyaranin huruf kecil gitu. Kalau Anda ngasih huruf besar ya nggak masalah sih sebenarnya. Ya, tapi yang wajib itu pertama sih di sini kan ini ada pemisah ya, itu dia menggunakan spasi dia.
Menggunakan spasi, menggunakan garis bawah. Jadi Anda tidak boleh menggunakan spasi saat pembuatan nama database. Mau itu nama database, mau itu nanti nama tabel, mau nanti itu nama kolom atau field, itu tidak disarankan menggunakan spasi. Ya, jadi dia harus menggunakan penghubung. Penghubungnya yang bisa digunakan itu adalah garis bawah. Kalau strip itu dia tidak disaranin, tidak bisa dia. Makanya kayak gini kan saya buatnya semuanya nih. Ada garis bawah dia. Tiga sama. Nah, ini. Digabungin ya bisa sih, cuman kan nggak aneh aja gitu bahasanya kan. Kalau kita kasih spasi kan dia agak lebih sesuai lah gitu. Ya. Nah, jadi dikasih spasi. Dikasih garis bawah DB, garis bawah perpustakaan, garis bawah 20 MI pagi misalkan. Atau saya buat 20 pagi aja lah ya. Panjang kali soalnya. Kalau panjang kali sih agak ribet aja deh jadinya. Nah, makanya kita bisa singkat lah kalau bisa. Sesingkat mungkin sih seharusnya. Ya, kenapa? Karena kita akan ngetiknya berkali-kali nanti kalau dia panjang. Oke, jaringannya agak loading. Saya keluarin aja ya. Karena berat dia. Nah, lalu untuk nge-create-nya cukup tinggal buat namanya tadi, tinggal diklik nanti di sini buat. Nah, database telah dibuat. Nah, ini dia tadi. Di sini saya udah punya 2 database perpustakaan di sini. Ya, MI yang malam sama MI yang pagi. Jadi dia pengen jadi kayak gini deh jadinya. Nah, ini. Nah, jadi fokusnya sih ke sini sih. Gitu. Kalau kayak yang lain kan gitu juga nih. Saya buatnya ada yang kayak gini, kayak DB Poldaria, ya, DB Profile, rekam medis, penyakit, dan segala macam. Ada banyak sih. Nah, jadi kalau database yang udah kita buat tadi, ada namanya di sini. Nah, database tadi saat dia udah diklik buat, atau ya bahasa Inggrisnya create, dia udah otomatis tersimpan. Jadi nggak perlu lagi disimpan. Jadi udah otomatis dia ke-create sendiri. Di mana sih filenya ya, di mana sih dia tersimpan? Kalau Anda perhatiin lagi, kalau ada yang pernah install Exam, dia itu adanya di ini video ini ya, yang saya rekam tadi. Dia adanya di local disk C, tempat Anda nyimpan itu misalkan di Exam ini, ya, buka Exam. Di sini ada namanya MySQL. Nah, ini dia. MySQL. Kita buka. Nah, dia adanya di data ini. Kita buka. Nah, jadilah tadi DB perpustakaan tadi. Nah, ini dia. Ya. Jadi, dia udah nge-create sendiri folder itu. Nah, ini yang kita sebut tadi server. Servernya tadi adanya di... Oh, nggak kelihatan. Sorry. Dikira minimize. Keyword. Nah, ini. Harusnya di sini mau gini ya. Oh iya benar. Nah, ini. Nah, ini database aplikasi yang pernah saya buat. Nah, ini dia. Bentuknya seperti ini dia. Kalau kita buka, nah, di sini belum ada. Kenapa belum ada? Karena tabelnya belum ada dibuat. Ya, jadi ya kayak gitulah rak-nya itu gitu, folder gitu. Nah, kita contohnya kita buatin satu buah di sini. Nah, ini. Nampak ya kalian ini ya. Nah, ini database-nya tadi. Nah, ini ada buat tabel. Nah, di sini kita buat TB buku. Kenapa namanya TB buku? Ya itu suka-suka aja sih sebenarnya ya. Mau buat tabel buku, mau buat buku, mau buat data buku gitu. Saya buat TB gitu misalkan. TB tabel buku. Nah, di sini saya kasih
garis bawah juga. Nah, lalu di sini ada jumlah kolom, ya sama kayak buat kolom biasa lah ya. Intinya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita punya 7. Berarti di kolomnya ya kita ketikin aja langsung 7. Ini 7, baru kita kirim. Nah, nanti dia akan bukain jendela baru, di mana di jendela tersebut, disitulah kita akan ngedesain kolomnya apa, tipe datanya apa, lalu panjangnya berapa. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, kalau di versi yang baru dia bentuknya gini ya. Jadi di sini ada nama, jenis ini tipe data, panjang data, ini bawaan ya, ini nggak perlu di ini ya, paling yang nanti dibutuhin itu kayak ini ada kosong, ada indeks, sama AI atau mungkin kalau pengen nambahin komentar. Cuman dasarnya yang wajib diisi pertama nama ini loh. Ini pertama tadi ada kode buku, tadi ada ISBN, ada judul, buku, kategori baru judul, kategori, judul, penerbit, penulis, sama tahun terbit. Nah, jadi nama itu adalah nama kolomnya. Nah, basicnya atau awalnya dia tulisannya cuman jenisnya itu INT semua. Nah, INT itu maksudnya adalah integer. Jadi integer itu ya bilangan bulat, angka. Kode itu angka nggak kita pengen buatin? Kalau kita buatin angka ya udah, biarin aja di sini angka. Ya, nah ini sedikit kita jelasin dulu. Di dalam database itu beda-beda untuk jenisnya atau tipenya. Sama kayak misalkan kita di Java kemarin, ada tipe data itu kayak ada string, ada integer, ada double, ada float, ada bit, ada byte, ya ada boolean. Nah, kalau di sini itu dia akan lebih detail sih, ada lebih banyak. Contoh, ini dia buat yang 4 ini adalah yang umum digunakan. Ya, yang umum digunakan. Ada integer, varchar, text, sama depth. Jadi itu adalah yang umum sekali atau yang sering digunakan lah kalau bisa dibilang. Kayak integer, kayak misalkan angka-angka ya, itu bisa pakai integer. Itu kan ada tuh 4 byte integer, segmen berkisar antara minus 2 miliar itu ya, sampai minus 2 sampai 2 ya. Nah, segmen berkisar antara 0 sampai 4 miliar ya maksudnya. Nah, jadi dia ya bisa dikatakan kalau untuk angka-angka kayak uang, kayak angka nomor, mungkin kayak tadi ada tahun gitu ya, cuma 4 digit. Nah, bisa pakai integer. Jadi yang tidak berkoma ya udah integer aja. Ada nggak yang lebih kecil dari integer? Kita cuma butuhnya cuma kecil gitu. Nah, kita bisa pakai yang ini. Ini dia udah berurutan dia. Tini. Nah, tini itu yang paling kecil ya. Tini integer. Hanya berkisar minus 128 hingga 127. Ya, unsegment berkisar antara 0 sampai 255. Ya, kalau diangkakan dia cuma sampai minusnya itu 128, plusnya sampai 127. Jadi total keseluruhannya dia bilangnya 255. Ya. Nah, ini total keseluruhannya maksudnya. Nah, lalu yang small, ini yang lebih besar sedikit. 2 byte dia, sekitar 32.000. Ya, jadi kalau totalnya sekitar 65.000 dia. Nah, ini medium juga ada. Jadi dia yang bedain itu cuman kapasitas aja gitu. Kalau cuman angka cuman sampai 10.000 gitu ya, ya mungkin lebih bagusnya pakai small aja gitu. Kenapa? Gitu. Karena ya memang kan kebutuhannya kecil gitu. Terus kalau misalkan ternyata cuman kecil kali ya bisa pakai tini juga bisa, lebih simpel. Ya, lebih sedikit gitu misalkan. Nah, tapi karena tadi ada tahunnya sampai 2000 sekian kan nggak bisa pakai tini. Minimal dia pakai integer, small integer. Ya, tapi kalau pengen nggak pusing kali ya udah pakai integer aja.
Kalau kayak nomor otomatis ini, ya pakai integer aja dia. Kenapa? Karena bisa jadi datanya kan sampai jutaan, sampai miliaran nanti datanya. Ini nggak apa-apa pakai integer. Kalau big integer dia terlalu besar dia. Ya, berapa miliar deh itu. Nah, bisa pakai integer atau medium atau small. Nah, di sini untuk kode saya pakein yang integer aja. Karena dia nanti kita buat ini nomor otomatis kita buat nanti ini. Jadi kita pakai integer aja. Lalu ISBN. ISBN itu bisa jadi dia angka atau bisa jadi dia ada hurufnya, ya. Jadi kita nggak bisa pakai integer aja. Kita bisa menggunakan beberapa fitur yang lainnya di sini. Nah, di sini untuk angka tadi ini ya kita jelasin dulu ya tadi kelupaan. Nah ini kalau angka itu di sini ada numerik, ada tiny, small, medium, integer sampai big. Itu angka dia bilangan bulat, jadi nggak ada komanya. Yang membedakan hanya kapasitas saja. Ya dari tiny itu yang paling kecil, big integer itu yang paling besar. Ini dia sampai 9 berapa miliar itu. Ya. Lalu kalau untuk yang desimal, float, double, sama real, itu juga sama. Yang bedain itu cuman kapasitas, dia gunanya untuk bilangan berkoma. Ya, tuh, sebuah nomor fixed point. Jadi dia berkoma, bilangan berkoma. Yang membedakan yang paling kecil berarti desimal. Nah, oke. Ini waktunya cuma tinggal 1 menit ya. Jadi nanti kalau misalkan mati, nanti saya WA nanti di grupnya. Next kita lanjut lagi. Nah, lalu ada bit. Ini juga sama sih. Yang membedakan juga kapasitasnya. Ya, ini juga untuk angka. Cuman lebih kadang kayak boolean. Itu antara ya dan tidak. Ya, jadi dia cuman itu dibilangnya sinonim untuk tiny integer 1. Ya, nilai 0 dianggap false. Jadi dia bisa asumsinya kayak pilihan gitu. Boolean kan kemarin ya atau tidak. Tapi kalau dibilangnya sinonim untuk tiny kan berarti kayak kalau dia 1 berarti dia ya, kalau dia 0 berarti tidak. Jadi angka juga asumsinya. Serial juga seperti itu. Ini lebih kepada data sih. Data kayak pertukaran data di dalam sebuah program lah intinya itu serial. Bit data.